Cemburu itu gak pernah soal sayang, tapi soal takutnya lu sama saingan. Cemburu juga menunjukkan akan seberapa mampusnya lu pada saat lu ditinggalin. Halo. Bang, balik lagi. Iya. Siapa kemarin namanya saya lupa. Vika. Vika ya? Ya. Gimana Vika? Bang, mau nanyain satu aja nih ya. Kenapa kalau misalnya pas meditasi, gue ngebayangin cowok yang gue lagi sebel, terus tiba-tiba kayak kayak drek gitu loh. Gimana sih? Maksudnya apa? Kayak ada energinya gitu. Itu karena energi gue sebel sama dia, apa karena gimana sih? Apa energi negatifnya apa gimana? Itu bayanginnya secara sadar apa nggak sadar kayak keluar kebayang begitu? Ngebayanginnya pas lagi meditasi, jadi pas lagi nggak lagi. Berarti secara sadar ya? Oh nggak sadar, muncul berarti. Nggak sadar. Tiba-tiba ada gambaran dia muncul. Iya. Oh. Terus perasaannya apa? Perasaannya kan muncul kayak gini. Kayak gambaran muncul lalu diikuti sama perasaan. Ya, jadi perasaannya tuh kayak ada kayak gue ngerasa apa ya namanya? How to explain? Ngerasa kayak ya udah gini. Nggak bisa dijelasin. Negatif positif. Negatif. Ya udah berarti ada kaitan negatif aja sama dia. Oh gitu. Oke. Misalnya kalau yang kebayang itu misalnya kamu suka gitu kan. Ya misalnya suka gitu ya. Kalau ada perasaan negatif, less likely kamu bakal bisa jadi sama dia gitu. Andaikan kamu jadi sama dia, pasti bakal jadi masalah. Gitu. Kalau ada energi negatif ya. Kalau energinya positif, begitu energi positif, nah kamu bisa mungkin bakal lebih bisa jadi sama dia, atau kalau jadi biasanya bagus gitu. Kalau misalnya ada orang yang kamu sebel, kamu benci gitu, muncul nih bayangan, kamu benci gitu, sebel sama dia, tapi energinya positif gitu. Kan suka, kan maksudku ya? Iya. Kamu sebel lawannya orang, tapi muncul gambaran, tapi energinya enak gitu, positif, ya kan? Berarti kadang itu sebenarnya kamu iri, atau jealous aja sama dia. Padahal dia mah bagus-bagus aja, kamu bisa belajar banyak dari dia gitu, tapi entah gimana kamu kayak ada sebel, iri gitu. Tapi sebenarnya dia positif, gitu ya. Oke. Itu 3 tuh, gitu. Kalau lagi meditasi itu, kalau misalnya aku pengen nelfon aku pengen dia nelfon aku gitu ya. Kadang-kadang suka kejadian gitu ya. Mantul. Bisa dong. Oke. Bisa. Iya. Berarti sudah kuat nih ya, diet pikiran menarik telepati pikirannya ya. Kamu mikirin apa terus kejadian gitu. Kamu mikirin dia nelfon terus dia nelfon gitu. Iya, besokannya. Jadi kalau misalnya aku malam. Oke, Bang. Sip. Keren kan? Maksudnya kamu mikirin dia telepon terus dia telepon kan? Iya. Besok paginya langsung telepon. Iya begitu. Kamu nggak minta apa, atau dia telepon kan? Kayak mengirimkan pikiran aja, telepon gitu. Atau dia telepon gitu kan? Iya. Asik ya? Sip. Oke, mantap. Sip. Oke, thank you Bang. Udah itu aja sih yang mau tanyain. Thank you ya. Oke, yo, thank you. Bye. Ya udah, gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau ini telepatinya sudah jalan, kita pikirin terus kejadian gitu. Ya, dan itu bukan hal yang aneh ya.
itu bukan hal yang aneh, itu wajar-wajar aja. Ada ilmu fisikanya, ilmu sainsnya gitu di balik semua proses itu gitu. Ya, jadi yang kayak gitu-gitu wajar gitu. Cuma butuh diasah supaya bisa terjadi ya. Ya udah teman-teman, sampai jumpa di live show lainnya. Dan teman-teman juga yang mau private coach misalnya, mau private coach atau mau konsultasi telepon yang berbayar ya. Kalau konsultasi telepon berbayar kan tanya jawab panjang lebar gitu. Atau mau ikut private coach, pelatihan privat, bisa lihat di Instagram ya. Di Instagram ada, di bio-nya tuh ada nomor handphone staff saya. Dikontak aja, minta informasi. Halo Bang. Tanya ke siapa? Namanya siapa? Nama saya Sabri. Tanyanya gimana? Kelihatannya Bang Ron udah ngantuk, dipercepat saja. Ada Udah ngantuk, udah tidur. Enggak, gimana? Bagaimana bisa frekuensi saya bisa ketemu Bang Ron? Yang ingin saya tanyakan, kok bisa saya, Bang Ron nih jauh orang Jakarta, sedangkan saya orang Sumatera. Bisa ketemu, misalnya kok bisa saya tahu informasi dari Bang Ron, sedangkan Bang Ron tuh jauh. Karena ada internet. Iya itu. Bagaimana frekuensi kok saya bisa ketemu seperti yang sering Bang Ron kasih tahu, ketemu informasi bahwasannya Buya Sakur misalnya. Nanti? Ya ada, misalnya saya berdoa, ya Tuhan berikanlah saya ilmu yang bermanfaat, tapi ada aja informasi wawasan yang saya dapat itu begitu. Jadi bagaimana mekanisme? Begitu. Ya, maksudnya bagaimana menarik yang kamu inginkan gitu? Bagaimana mekanisme bisa saya ketemu Bang Ron? Mekanisme kamu ketemu aku. Makanya aku tanya, kamu kok bisa ketemu aku? pasti lihat YouTube gitu kan, atau buka Instagram gitu. Ya. Terus ketemu kan? Ya. Nah, berarti ada interest atau sukaan kamu yang cocok waktu lihat aku gitu. Nah, frekuensinya nyambung di situ, akhirnya di kamu lebih alami. Biasanya kalau ada kecocokan interest atau frekuensi yang sama ya akan ketemu. Makanya orang yang sukanya jahat-jahat, negatif, temunya negatif, yang positif gitu. Selalu ada seperti itu. Nah, tapi kebalikannya juga ada. Orang negatif, orang positif sering ketemu negatif. Kenapa? Ya kayak baterai, seperti baterai. Dimana yang negatif selalu nyari positif. Kalau nggak dia nggak punya power. Makanya kalau kamu positif, pasti dicariin sama negatif. Banyak orang negatif datang ke kamu gitu. Yang positif juga banyak, tapi yang negatif pun banyak karena mereka butuh sesuatu karena ada yang kurang, negatif. Makanya motivator tuh yang suka memberikan motivasi ya kan, yang nontonin kan mereka lagi sedih semua. Makanya dimotivasi sama motivator, jadinya dari negatif jadi positif begitu. Ada juga seperti itu, ada juga yang positif ketemu positif karena kesamaan. Gitu. Jelas nggak? Jelas Bang. Oke, ada lagi? Atau bingung? Satu lagi pertanyaan Bang. Ya, yuk, terakhir yuk. Bagaimana supaya kita bisa menjaga hati, ya menurut Abang, bagaimana supaya kita
bisa menjaga hati yang bersih. Kan kebanyakan yang kita lihat di informasi sekarang ada yang kampret lah, ada yang cebong, kan supaya netral begitu. Kita bisa melihat sisi yang positif atau betulnya gitu. Jangan terlalu serius lah. Jangan terlalu serius. Kalau terlalu serius nanti baper. Gitu. Jadi nikmati aja semua yang terjadi. Karena dunia ini banyak negatifnya. Mereka berusaha bikin kamu kesel, berusaha bikin kamu takut, berusaha bikin kamu mihak gitu. Jadi bagaimana supaya tidak terlalu serius? Santai aja dan banyak bercanda. Tapi bukan banyak bercanda nggak pernah serius ya. Ada saatnya mau serius. Tapi kalau serius terus ada bercandanya, ya kamu akan jadi tegang, stres, marah, baper, gitu-gitulah ya. Jadi belajarlah untuk bisa serius tapi sekaligus santai. Jangan terlalu dimasukin hati, jangan terlalu terlalu serius ya, terlalu fokus ke satu hal lah. Ada momen kamu harus lihat, ada momen kamu nggak lihat, ada momen kamu pikirin, ada kamu lupain gitu aja sih sebenarnya. Jadi belajar untuk lebih menikmati hidup aja apapun kondisinya ya, karena itu yang paling penting menurutku. Apalagi sekarang di zaman pandemi ini kan, oke lah pandemi sebuah masalah ya kan, nggak mungkin kita mikir itu bukan kan. Tapi kadang banyak orang yang membesar-besarkan masalah pandemi. Udah pandemi masalah dibikin lah nanti pandemi tidak akan hilang 100 tahun lagi gitu. Jadi masalah yang udah ada ditumpuk-tumpukin lagi sama yang belum ada, sehingga menyebabkan pikiran negatif, hoax gitu kan, bener nggak? Ya. Nah, makanya di akun Instagram aku kadang aku bikin yang lucu-lucu juga. Karena yang lucu-lucu dia inspirasinya dari yang kejadian yang terjadi yang serius, bikin lucu. Kenapa? Ya sudahlah, jangan terlalu serius lah. Kalau kamu terlalu serius, nanti energi kamu negatif, malah jadi negatif. Kalau sesuatu yang menegangkan, kamu bisa rileks, nanti pasti ketemu solusi. Ya, Sip. Jelas ya? Jelas bang. Oke, ya sudah kalau gitu. Terima kasih. Ya, sukses ya buat kamu ya. Selalu semangat dan positif ya. Bisa ya? Sama-sama bang. Oke, yo, terima kasih. Tuh.